Halo teman-teman YouTuber, selamat berjumpa kembali di channel saya. Selamat datang bagi teman-teman yang baru bergabung atau menyaksikan atau menonton video-video saya. Oke, untuk episode kali ini kita masih akan melanjutkan pembahasan tentang MC Mode. Dan kali ini video pembahasannya tentang emulator Game Boy Advance atau emulator GBA di PS2. Dan untuk menjalankan emulator ini bisa pakai ULE atau Ulaunch ELF, dan juga bisa pakai menu APPS Loader yang ada di OPL. Dan ini aplikasi yang kompatibel untuk menu ULE, dijalankan lewat ULE maupun lewat APPS Loadernya OPL. Dan kali ini saya akan membahasnya lewat ULE saja, karena kemarin-kemarin video tentang menjalankan emulator lewat ULE sudah saya bahas di beberapa video-video episode sebelumnya. Tetapi kalau teman-teman ingin membuat aplikasinya bisa dijalankan lewat APPS Loadernya OPL, caranya juga ada di pembahasan tentang menambahkan menu ULE atau Ulaunch di OPL ya. Teman-teman nanti bisa cek di link di deskripsi, akan saya sertakan untuk video referensi mengenai pembuatan APPS Loadernya OPL yang menggunakan ULE atau Ulaunch ELF. Dan untuk emulator GBA ini, untuk persiapannya adalah kita siapkan dulu beberapa filenya. Oke, yang pertama adalah emulatornya, emulator GBA. Oke, untuk emulator GBA ada beberapa versi ya. Di sini saya sertakan 3 buah file zip. Oke, yang pertama adalah versi temp GBA, kemudian yang kedua adalah GBA yang versi PAL, di dalamnya berisi temp GBA dan juga re GBA untuk versi PAL. Kemudian file zip yang ketiga adalah GBA versi NTSC, dan di dalamnya juga berisi file temp GBA dan re GBA versi NTSC. Dan nanti teman-teman bisa coba mana yang sesuai ya, karena untuk pengaturan PAL dan NTSC biasanya berhubungan dengan monitor ya atau TV-nya. Jadi kalau ada satu aplikasi yang tidak support, tidak jalan, teman-teman bisa coba aplikasi yang lainnya. Nanti teman-teman bisa cek di link deskripsi, akan saya sertakan untuk link download ke 3 buah file zip emulator ini. Kemudian yang kedua adalah file ROM scheme-nya. Di sini saya siapkan beberapa buah saja. Nanti teman-teman bisa cek juga di link deskripsi, akan saya sertakan. Dan kalau masih kurang banyak, teman-teman bisa cek atau cari di Google juga ya. Oke, yang ketiga adalah file yang penting ya, ini file BIOS. Kalau tidak ada file BIOS, nanti teman-teman tidak bisa menjalankan emulatornya ya, ataupun kalau nanti dijalankan akan muncul layar blank merah kalau tidak salah. Untuk file BIOSnya nanti akan saya sertakan juga di link deskripsi. Dan untuk file BIOSnya ini namanya GBA BIOS, ini saya cut ya. Nanti teman-teman harus jadikan satu tempat dengan ROM gamenya. Oke. Dan untuk file BIOSnya tidak perlu diekstrak ya, tetapi untuk file ROM yang lain atau file ROM game maksud saya, sebaiknya diekstrak untuk mempercepat proses loading pembacaan emulator pada file-file ROM gamenya. Kalau kemarin untuk game Nintendo dan Super Nintendo tidak diekstrak tidak apa-apa ya, karena ROM untuk apa le? Oh sebentar, pijat. Saya ulangi teman-teman, untuk file ROM game Nintendo dan Super Nintendo itu ukurannya kecil ya, tidak sampai 5 mega, jadi kalau tidak diekstrak tidak akan mempengaruhi proses loadingnya. Tapi kalau untuk game ROM gamenya GBA atau GBA Advance itu cukup besar ya, kisaran mulai dari 2 mega sampai 32, kalau tidak salah 32 MB. Jadi sebaiknya diekstrak saja. Ini akan saya ekstrak dulu, ekstrak di sini. Oke, kan saya tandai dulu. Saya hapus file kompresetnya, file kompresan. Saya delete dulu. Jadi seperti ini ya untuk mempercepat proses loading. Dan sama seperti
di emulator PS1 tidak semua ROM game itu lancar ya. Nanti teman-teman bisa coba mana yang lancar, mana yang macet, nanti bisa dicoba. Ini untuk semua ROM game ini saya coba dulu di Android, jadi emulator GBA di Android, dan semuanya bisa berjalan. Nanti teman-teman coba di PS2 nya. Saya nanti akan coba hanya 1 atau 2 game saja. Ini untuk kebutuhan sharing video tentang emulator GBA di PS2. Oke, dan untuk nanti emulatornya, oke, kita juga ekstrak ya. Mobil pickup. Dan kita jadikan satu dengan file ROM game nanti. Kenapa dijadikan satu? Karena nanti untuk emulator GBA ini dia bisa langsung save gamenya atau save state, atau kalau kita nanti waktu main game yang misalkan RGB atau RPG ya, maksudnya RPG yang petualangan, biasanya kalau kita mau save game kan harus ketemu save point dulu. Nah, dengan kelebihan ada option save state, nanti kalau tidak ketemu save point bisa di save di mana saja. Jadi emulator GBA bisa melakukan hal itu. Dan untuk emulatornya harus kita jadikan satu nanti di sini. Saya akan kopikan dulu. Yang pertama yang ini. Oh bukan ya, maaf. Mana ya tem GBA? Saya cek dulu ada nggak ini. Yang ini pre-configuration. Oh ini ada. Saya simpan di sini. Dan untuk mempermudah kita mencari file gamenya ya, karena nanti kita jalankan lewat oleh kan nanti banyak dia campur jadi satu dengan file ROM dan file BIOSnya. Kita rename ini, kita beri tanda seru ya, supaya bisa muncul di atas sendiri nanti. Saya rename menjadi ini saja, PS2 GBA ELF. Ini yang versi tem GBA. Dan untuk yang lain nanti teman-teman bisa sesuaikan. Saya akan buat seperti ini untuk file saya GBA. Oke, ini untuk PAL ya. Kita akan rename PAL. Kita buat sama PS2 GBA. Yang ini juga tanda seru PS2 GBA tem GBA PAL. Yang ini belum ada spasinya tadi. Ini ada contoh file yang diekstrak ya, BIOSnya. Ini kita copy saja. Tadi saya sampaikan tidak diekstrak. Ini ada contoh yang diekstrak ya, jadi kita ekstrak saja ya. Mana sini, kita buat dua saja, ada yang diekstrak dan ada yang file kompresan saja. Oke, seperti ini. Oke, kita perlu satu buah lagi yang file ntsc. Yang ini kita rename juga. Ini ada file config juga ya. Ini nanti teman-teman bisa kopikan juga, disertakan atau tidak ya. Kalau bisa pengen cepet atau bisa langsung dimainkan, bisa dikopikan langsung untuk file konfigurasinya. Kalau dari saya biasanya saya tidak sertakan ya, saya setting sendiri. Kalau nanti teman-teman coba setting sendiri, misalkan ingin setting sendiri tetapi bingung atau gimana ya, bisa ini dikopikan langsung ke jadi satu folder dengan file ROM scheme-nya. Kita rename dulu sama PS2
GPA TSC kurang spasi ya, PS2 GPA GPA TSC, satunya PS2 GPA tem GPA NTSC. Kita copy, kita jadikan satu folder dengan file ROM gamenya. Oke, kemudian kita kopikan folder ini, folder ROMs yang berisi file BIOS GBA dan juga emulator GBA untuk PS2 ke memori micro SD kita di folder ROMs ya. Kita tunggu dulu. Ini kita copy ke micro SD kita di folder ROMs ini. Kita paste di sini. Dan untuk file pengaturannya tadi, untuk jaga-jaga bisa kita siapkan ya. Kita copy saja folder ini atau semuanya. Sebentar, gini ya, kita copy semuanya. Ini kita hapus ya biar nggak terlalu banyak, tapi nggak apa-apa lah, jadi satu aja. Kita copy semuanya aja. Kita copy yang ini ya ke memori micro SD, supaya nanti kalau kita mau menambahkan pengaturannya tidak perlu melepas micro SD dan dikopikan lewat laptop ya. Kita bisa nanti buka ule, kita kopikan filenya, kita taruh di DTA saja. DTA kita taruh di sini. Oke, setelah tercopy kita eject memorinya. Selanjutnya kita akan mencoba emulator dan ROMs game GBA nya di PS2 ya. Kita akan coba ya. Oh, ini sudah saya nyalakan, kok mau saya restart. Kita masuk ke browser dan kita boot ke OPL. Kita masuk ke ule. Masuk ke mas. Kita masuk ke folder ROMs. Kita pilih GBA. Oh, kurang jelas ya. Kita coba emulator yang pertama. Kemudian ini emulator untuk tem GBA ya. Kita masuk ke mas kembali, kita tekan X. Kita masuk ke folder ROMs lagi. Kita pilih Game Boy Advance. Dan ini ROMs gamenya. Ini untuk file BIOS-nya. Kita akan coba jalankan game ini ya, Final Fantasy 5. Nah, ini pembacaan ROMs gamenya lebih cepat kalau kita ekstrak ya. Kalau nanti kita simpan dalam file zip agak lama loadingnya. Jadi lebih cepat kita ekstrak saja. Oke, kita tekan sembarang tombol. Jadi menurut saya untuk games GBA itu banyak juga yang bagus ya.
Oke, kemudian untuk kita keluar dari game ya, kita tekan segitiga. Kita tekan segitiga, ini banyak settingan juga. Kalau misalkan kita ingin ganti game, kita pilih ke load new game. Kalau kita ingin mengulang gamenya, kita reset game. Kita lanjut ke gamenya, pilih return to the game, kita keluar, tekan exit ya. Oke. Untuk keluar dari gamenya kita bisa tekan exit, nanti akan keluar ke browser ya, ke memori. Dan nanti kita bisa balik ke OPL kalau kita ingin main game selain game GBA ya. Misalkan kita ingin main game yang PS2. Oke, caranya seperti ini teman-teman. Semoga bisa membantu, bisa jadi referensi. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Jangan lupa tonton juga video-video saya yang lainnya. Jangan lupa di subscribe. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah subscribe. Cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video-video saya yang berikutnya.